Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Zero Waste Snack EcoBytes akan memaparkan hasil proposal usaha kami dengan judul Zero Waste Snack EcoByte, pemanfaatan limbah kulit pisang untuk peningkatan nilai ekonomi dan pengurangan sampah organik. Dengan rancangan limbah dengan rancangan usaha limbah kulit pisang, yakni bisa digeser. Dengan anggota tim sebagaimana rekan kami Putri Dona Rebiana dengan NIM akhir 153 sebagai manajer produksi dan pengadaan bahan baku, lalu Devi Aulia Mustika dengan NIM akhir 22222 sebagai manajer pemasaran dan penjualan, lalu dengan saya sendiri Izatunisa dengan NIM akhir 146 sebagai manajer hubungan pelanggan dan pengembangan usaha. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan latar belakang dari diambilnya judul proposal ini, yakni sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen pisang terbesar di di dunia, maaf. Akan tetapi limbah kulit pisang yang mencapai sekitar 35% dari total buah pisang seringkali terbuang sia-sia dan menjadi sumber pencemaran lingkungan. Limbah organik, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah seperti peningkatan sampah dan emisi gas rumah kaca yang berlebihan. Oleh karena itu, kami berinisiatif mengelola limbah kulit pisang ini menjadi produk snack sehat yang bernilai ekonomi tinggi sekaligus ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait produk kami oleh rekan saya. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, yang pertama untuk deskripsi produk EcoBite sendiri. Nama produknya yaitu EcoBite, bahan utama yang kita gunakan yaitu limbah kulit pisang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa Indonesia merupakan salah satu penyumbang limbah kulit pisang yang terbesar dan limbahnya kurang dimanfaatkan oleh masyarakatnya sendiri. Keunggulan dari produk ini sendiri yaitu yang pertama ramah lingkungan, menggunakan limbah kulit pisang yang biasanya dibuang sehingga mengurangi sampah organik. Yang kedua yaitu camilan yang sehat, kaya akan serat, antioksidan, dan vitamin yang baik untuk pencernaan serta kesehatan tubuh. Yang ketiga yaitu inovatif dan unik. Produk cemilan ini berbahan dasar kulit pisang yang jarang ditemukan di pasaran. Yang keempat, ada varian rasa yang beragam. Dalam produk ini nantinya kami berencana akan memasarkan cemilan ini dalam rasa yang beragam sehingga konsumen memiliki pilihan uh, untuk memilih rasa apa yang akan mereka beli nantinya. Yang kelima, ada proses produksi yang ramah lingkungan, menggunakan metode pengelolaan yang minim limbah dan tanpa bahan kimia yang berbahaya. Yang keenam yaitu mendukung ekonomi lokal, memanfaatkan bahan baku dari limbah pasar pisang lokal, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya adalah penjelasan lebih dalam mengenai struktur tim pengelolaan usaha yang akan disampaikan oleh rekan kami. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu struktur tim pengelolaan usaha. Kami terdiri dari 3 tim. Masing-masing orang akan memiliki tanggung jawab. Yang pertama yaitu ada Putri Dona Rebiana, saya sendiri. Saya akan bertanggung jawab dalam struktur pengolahan usaha pengumpulan bahan baku, di mana yang nantinya akan mengumpulkan bahan baku utama seperti kulit pisang yang akan mencari di rumah UMKM, mungkin keripik pisang yang terkadang limbahnya itu tidak terpakai, jadinya kita akan memanfaatkan itu. Kemudian yang kedua yaitu proses produksi. Setelah bahan dikumpulkan, maka produksi akan dimulai meliputi pembersihan kulit pisang, kemudian perendaman, pemotongan, dan sampai penggorengan. Kemudian yaitu pengemasan. Keripik yang telah digoreng itu nantinya akan dikemas menggunakan pengemasan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu ada Devi Aulia Mustika yang bertanggung jawab tentang penjualan dan pemasaran. Nantinya
Devi akan bertanggung jawab untuk promosi dan distribusi, di mana promosi untuk memasarkan produk keripik kulit pisang sendiri dan mendistribusikan kepada UMKM yang ada di sekitar. Kemudian yaitu Izatunisa yang akan bertanggung jawab untuk hubungan pelanggan, menjalin komunikasi dengan pelanggan itu sangat penting karena yang nantinya akan mendapatkan feedback atau masukan atau kritik saran yang membuat produk ini menjadi lebih baik. Kemudian evaluasi atau upgrade dimulai dari pengumpulan bahan baku uh, sampai distribusi apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diupgrade. Kemudian yang terakhir, Diza Indonesia akan bertanggung jawab pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi seluruh proses ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama ibu rumah tangga atau petani lokal, karena mereka juga terkadang membutuhkan pekerjaan, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Sekian dari penjelasan struktur tim pengolahan usaha. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada proses pembuatan dari produk kita sendiri, yaitu EcoBite. Proses produksi ini dimulai dengan mengumpulkan semua bahan baku, termasuk kulit pisang, tepung beras, tepung tapioka, dan bumbu-bumbu yang akan dibutuhkan nantinya. Kemudian kulit pisang dibersihkan dari kotoran dengan air bersih, kemudian dipotong-potong sesuai selera atau sesuai ukuran yang diinginkan agar mudah diolah nantinya. Kemudian setelah pemotongan akan dilakukan perendaman selama 1 hingga 2 jam. Kulit pisang direndam dalam larutan air kapur atau larutan air garam untuk menghilangkan getah dan membuat keripik dengan tekstur yang lebih baik setelah digoreng. Saat perendaman selesai, dimasukkan tepung beras dan tepung tapioka serta bumbu-bumbu halus lainnya seperti bawang putih dan garam. Kemudian campuran ini ditambahkan dengan air secukupnya hingga menjadi adonan yang kental atau sesuai tekstur yang diinginkan. Setelah itu kulit pisang direndam dan setelah itu dilakukan proses penggorengan. Keripik kulit pisang akan digoreng dengan hingga matang. Kemudian setelah dilakukan penggorengan, angkat dan tiriskan keripik kulit pisang agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Setelah diangkat dan ditiriskan, ditambahkan varian rasa bubuk seperti biasanya kalau ada di pasaran itu seperti bumbu barbecue, rasa pedas, ada jagung bakar, dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan pengemasan produk dengan kemasan yang ramah lingkungan atau bisa didaur ulang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selebihnya saya akan menjelaskan tentang proses rencana pemasaran packaging. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu tentang uh, prasarana dalam pengemasan. Rencana pemasaran untuk produk Zero Waste ini harus mengedepankan konsep keberlanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai Zero Waste. Dari usaha ini, kami menggunakan packaging EcoBite dengan berbahan karbon food grade yang dapat terurai secara hayati atau biodegradable, sehingga kemasan ini tidak hanya melindungi produk secara optimal, tetapi juga mudah tergradasi secara alami setelah digunakan dan mengurangi limbah plastik serta dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, selain itu, dari penggunaan kantong kertas atau kardus daur ulang ini dapat dikomposkan juga menjadi pilihan yang tepat karena dengan bahan yang ramah lingkungan dan dapat dipakai ulang oleh konsumen. Dari keunggulan kemasan EcoBite ini memberikan desain minimalis, menarik, dan informatif yang menonjolkan nilai-nilai edukasi tentang pemanfaatan limbah kulit pisang dan manfaat zero waste. Kemasan ini diberi label dengan menjelaskan kandungan serat tinggi dan nutrisi pada produk, lalu sekaligus mengajak konsumen untuk mendukung pengurangan sampah organik. Lalu selanjutnya rencana
pemasaran. Terdapat dua strategi pemasaran EcoByte, yakni strategi secara digital dan maupun pemasaran secara offline. Melalui pemasaran digital, kami akan mempromosikan melalui media sosial, yakni berupa akun Instagram maupun TikTok, dengan memberikan konten-konten edukasi terkait proses produksi ramah lingkungan serta testimoni para konsumen. Lalu dengan membangun komunitas konsumen peduli lingkungan, kami juga akan meramaikan atau memasarkan produk kami menggunakan hashtag dan kampanye Zero Waste. Lalu melalui strategi pemasaran offline, kami akan bekerja sama dengan toko organik dan kafe ramah lingkungan lainnya dengan penjualan di bazar komunitas dan event-event di kampus juga. Kami juga akan memberikan sampling produk yang menarik untuk menambah minat dari konsumen, serta berkolaborasi dengan UMKM lokal untuk distribusi selanjutnya. Nah, dengan menggabungkan kemasan ramah lingkungan serta eh, menggunakan strategi pemasaran yang efektif, kami berharap pendekatan ini memberikan keunggulan yang lebih kompetitif dan daya tarik tersendiri bagi produk kami di pasar makanan lingkungan maupun eh, di bidang ekonomi limbah kulit pisang secara berkelanjutan. Baik, sekian dari hasil produk kami. Dengan inovasi pengelolaan limbah kulit pisang ini, kami yakin EcoByte dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah sampah organik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat berharap dapat mendapat dukungan pendanaan untuk mewujudkan visi ini secara lebih luas dan berdampak positif bagi banyak khalayak kaum. Dengan demikian, paparan kami, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.